Tapi ini terakhir ya, biar tidak ketinggalan pertanyaan-pertanyaan untuk ditanyakan seperti itu. Oke, saya perlu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana? Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu alla ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad. Marilah kita panjatkan syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Malam ini kita masih diperkenankan untuk bisa berkumpul secara virtual ya. Saya prolog dulu saja. Mungkin memang direncanakan 2 kali meeting online ini untuk mungkin mengakomodasi apa yang tersampaikan pada materi sebelumnya. Jadi kalau yang pertama kemarin bahasanya pada materi 1, 2, mungkin ini yang 3 dan 4. Kalau yang 3 dan 4 kemarin lebih 3 adalah pernikahan, kemudian yang keempat adalah pernak-pernik rumah tangga setelah menikah ya. Ini mungkin untuk sedikit pengantar, saya akan sampaikan file yang sudah saya share di grup tadi ya. Ini sederhana saja, hanya sekedar simulasi. Angkanya mungkin tidak akurat banget, hanya dikira-kira saja. Ini saya dua file dalam format Excel tadi ya. Itu hanya contoh saja apa pernak-perniknya ketika menyiapkan pernikahan. Nah ini mungkin sudah bisa terlihat. Nah, ini contoh sederhana, mungkin Belum terlihat. Belum lihat. Nggak terlalu kelihatan. Kalau pakai HP tidak terlalu kelihatan. Ini zoom. Saya besarkan. Bisa. Dibesarin. Ya ini sederhana aja ya, misalkan ada pengeluaran tentang perlengkapan dan keamanan, ini ada busana pengantin, konsumsi, kemudian acara di hari H dan lain-lain. Ini asumsinya hanya akad dan nikahnya itu dilangsungkan dalam satu rangkaian acara, misalkan hari Ahad itu ya, nanti paginya jam 8 akad, kemudian nanti walimahnya jam 10 gitu. Jadi ini sangat simple, kemudian asumsinya juga diselenggarakan di rumah sehingga tidak ada sewa gedung, dimasak sendiri. Ini contoh aja, nanti bisa diotak-atik sendiri ya filenya, mungkin ini ada yang kurang atau harganya tidak masuk akal, misalkan tidak cocok dengan daerah, kan beda daerah, ada yang dari luar Jawa itu mungkin lebih mahal. Terus kemudian ada satu lagi yang untuk sehari-hari ya, ini sudah, saya tutup dulu aja satu. Nah ini rekap aja pendapatan dan pengeluaran bulanan ya selama 1 tahun. Ini contoh, ini berdasarkan mungkin apa-apa yang pernah saya alami. Jadi misalkan ini nanti bisa dibikin semacam catatan keuangan harian gitu. Ini komitmen saja. Kalau saya dulu dengan istri sudah berkomitmen di awal pernikahan ya, kita bikin catatan seperti ini supaya
ada untuk perencanaan dan evaluasi, dan juga yang penting memperhitungkan besarnya zakat. Nah, ini apa namanya, sumber pendapatan bisa lebih dari satu sumber, tergantung nanti kalau istrinya bisnis atau apa. Kemudian ini kurang lebih pengeluarannya seperti ini ya, seperti ini, sehingga nanti ada bulan-bulan yang bisa nabung, ada yang defisit malah ini. Nah, nanti silakan ini disesuaikan dengan ya kebutuhan. Ini hanya pendapatan dan pengeluaran, memang tidak sampai pada aset nanti bisa juga dicatat secara khusus ya. Nanti monggo kalau yang perhitungan zakatnya mendasarkan pada fikih kontemporer nanti bisa pakai yang model seperti ini, tapi kalau yang klasik saya kira memang harus ada catatan asetnya yang sudah mengendap setahun berapa. Nah, mungkin ini saja ya, sekedar untuk sebagai pengantar. Jadi kemarin itu Ustaz Misdal, jadi ada 2 macam, jadi pernak-perniknya pada hari H pernikahan dan setelah pernikahan lah. Monggo kalau mau ditambahi. Dulu kemarin kan belum sempat, mungkin pengalaman yang spektakuler. Gitu ya. Ya, kemarin itu diskusinya. Ya, saya nambahin dikit ya. Moga silakan. Betul. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Kemarin hanya menyimak ya, tapi saya perhatikan memang semua pertanyaan mengarah ke Ustadz Dudi kemarin. Jadi kan memang sudah pas kalau kemarin hanya menyimak saya. Baik. Jadi ada perkataan Ibnu Taimiyah yang menyebutkan bahwasanya la khaira fi man la yuhibbul mal. Tidak ada kebaikan bagi seseorang yang tidak mencintai harta. Jadi ternyata orang yang tidak suka harta itu malah dianggap tidak normal. Artinya yaitu sudah sesuai dengan karakter manusia sebenarnya ya. Dan Islam pun juga menegaskan seperti itu. Ibnu Taimiyah bahkan mengatakan terang-terangan begitu, tidak ada kebaikan bagi seseorang yang tidak menyukai harta. Nah, kemudian disebutkan tentang alasannya. Kenapa? Karena dengan harta itu ia kemudian bisa menunaikan haji, ia bisa bersilaturahim, ia bisa bersedekah, ia bisa menjaga izzah atau iffah, ia bisa melakukan kewajiban-kewajiban lain yang itu semua menjadi perintah agama atau sunnah dalam agama. Nah, seandainya tidak punya harta itu, maka dia berarti banyak tidak bisa melakukan hal-hal yang baik yang memang sudah diperintahkan oleh agama. Nah, makanya ketika ada sahabat Nabi yang mendapatkan ghanimah, kemudian waktu itu agak keberatan menerima begitu ya, maka kemudian Rasulullah mengatakan ni'mal mal as-salih lirrajul as-salih. Sebaik-baik harta yang soleh, harta yang baik itu untuk seorang lelaki yang soleh. Jadi karena dengan kondisi harta itu ada di hak milik orang soleh, otomatis nanti mesti akan untuk kebaikan, tidak mungkin untuk hal-hal yang jelek. Nah, seperti itu. Bahkan ada hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan kadal fakru ayyakuna kufran. Meskipun ada yang mempertentangkan hadis ini ya, tapi saya pikir maknanya tetap bisa dipakai. Kefakiran itu hampir-hampir menjadikan seseorang menjadi kafir. Kefakiran atau ketidakmampuan itu hampir-hampir menjadikan seseorang menjadi kafir. Sangat nyata ya kalau di masyarakat kita, cerita-cerita tentang imannya dibeli dengan Indomie, Supermie, dan sebagainya.
Nah, ini menjadikan kita memang harus maksimal dalam mencari harta tanpa kemudian salah dalam menempatkannya dalam hati. Artinya tetap ada hal-hal yang memang untuk akhirat, ada untuk dunia, dan proporsionalnya sebenarnya dibikin subjektif. Silahkan subjektif, silahkan. Itu diserahkan. Tidak ada istilahnya persentasenya 50 duniawi, 50 akhirat, tidak ada sebenarnya. Yang ada hanyalah kewajiban 2,5% untuk zakat dan hal-hal yang memang sudah paten, misalnya untuk nafkah orang tua dan sebagainya. Nah, adapun yang lainnya, disitulah subjektivitas. Makanya pentingnya perencanaan keuangan sebenarnya di sini. Siapa yang menjadi baik perencanaannya, maka dia lebih dekat dengan yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ada hadis itu yang banyak orang itu masuk dalam kategori hadis ini. Rahimallahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rahimallahu mura'an ruziqa kafafan. Allah Subhanahu wa Ta'ala merahmati seseorang yang diberi rizki itu selalu secukupnya. Kalau pas butuh, pas ada. Nah, saya kira panjenengan juga pernah mengalami seperti itu. Kalau sering, nah berarti memang masuk kategori hadis itu. Allah merahmati seseorang yang diberi rizki itu secukupnya saja. Pas butuh, pas ada. Pas butuhnya 1 miliar, ya ada 1 miliar. Pas tidak butuh, ya tidak begitu butuh, ya memang tidak ada uang. Misalnya seperti itu. Pas butuhnya daftar ulang, ya pas ada juga. Atau mudahlah, dimudahkan oleh Allah adanya. Itu kadang ada orang yang model seperti itu. Nah, orang seperti ini kalau kalau di masyarakat pedesaan biasanya hartanya banyak dalam bentuk aset tanah, aset hewan ternak, aset sawah misalnya ya, kebun atau apalah, tidak kelihatan punya duit banyak, tapi begitu butuh dijual jadi. Saya pernah dapat cerita dari mertua saya maksudnya, itu ketika anak-anaknya dulu membutuhkan, nah itu kemudian ke kebun, sengonnya dijual, sengon pohon sengon itu dijual. Nah itu kadang dalam bentuk seperti itu ya sebenarnya ya harta, hanya caranya orang desa itu memang dalam bentuk seperti itu sehingga kelihatan seperti tidak punya apa-apa kecuali hanya binatang ternak apa dan sebagainya begitu. Nah, kalau orang masyarakat kota mungkin menyimpannya dalam bentuk deposito asal syariah ya. Kalau bisa diinvestasikan jauh lebih baik sebenarnya. Atau untuk beli tanah nanti dijual lagi, beli tanah jual lagi. Nah, seperti itu juga bisa, monggo saja. Tapi yang jelas ini bagian dari perencanaan keuangan yang setiap muslim diharapkan untuk tetap melaksanakan meskipun sesedikit mungkin berinvestasi, maksudnya sebisa mungkin. Nah seperti itu. Itu mungkin tambahnya Mas Dudi. Kalau secara rinci-rinciannya tadi barangkali memang masing-masing orang itu bisa berbeda ya. Artinya bagi yang suka rigid maka itu alternatif yang tepat tadi yang disampaikan Ustadz Dudi. Tetapi kalau terlalu tidak bisa rigid begitu, mungkin secara global saja. Secara global, tapi intinya tetap dalam perencanaan. Karena memang semua orang itu tidak sama sifatnya ya. Jadi pengennya semuanya ya hati-hati, pengennya semuanya ya betul-betul dirigidkan, tetapi karakternya terkadang tidak mendukung untuk melakukan itu. Nah sehingga yang penting globalnya, kemudian hal-hal yang kecil seandainya bisa untuk ditulis ya ditulis sebisa mungkin. Nah, tetapi tetap intinya dalam perencanaan. Nah, misalkan yang saya contohkan ini ya, perencanaan yang luar biasa pada zaman dahulu itu Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf itu begitu beliau mendapatkan
mimpi dari maksudnya raja dapat mimpi dari Allah ya tentang yang intinya akan terjadi 7 tahun paceklik, kemudian 7 tahun masa subur begitu ya. 7 tahun masa subur, kemudian 7 tahun masa paceklik maksudnya. Kembali. Nah, apa yang dilakukan oleh Nabi Yusuf? Nah, perencanaan keuangannya matang sekali. Begitu tahu maknanya akan terjadi 7 tahun paceklik berikutnya, maka beliau kemudian memiliki siasat, terutama untuk negara ini ya. Setiap panen pada 7 tahun pertama di saat subur, itu panen warga diwajibkan untuk separuhnya diserahkan pada negara. Separuhnya diberikan pada negara, tidak diembat atau dirampok negara atau jadi milik negara, tidak. Tapi nanti akan dikembalikan di saat mereka butuh pada 7 tahun berikutnya saat paceklik. Nah, karena memang beliau amanah, jujur, luar biasa ya, itu bisa dijadikan seperti itu. Artinya ini sebenarnya hanya ditabung sementara saja. Tabung sementara, disedekahkan pada fakir miskin juga tidak, karena memang waktu itu semuanya subur, semua orang dalam kondisi yang makmur gitu ya, atau berkecukupan. Nah, sehingga yang ada adalah yang penting separuhnya itu ditahan oleh negara, nanti di saat 7 tahun paceklik berikutnya, mereka kemudian diberi. Dan sebenarnya itu milik mereka sendiri gitu loh, hanya ditahan oleh negara untuk kepentingan manajemen. Nah, ini penting. Ini secara global, ini menerapkan secara global. Yang penting separuhnya, separuh panen diambil negara. Separuh panen diambil oleh negara. Nah, ini secara global, tidak rigid banget. Nah, seperti itu. Maksud saya bukan kok mengajari supaya tidak perlu rigid, tidak. Tetapi disesuaikan dengan kondisi panjenengan masing-masing. Semakin bisa rigid, maka itu semakin bagus. Dan bahkan itu yang dikehendaki. Atau kalau bisa kemudian meminta bantuan yang bisa merigidkan, dipersilahkan. Tetapi kalau keluarga, keuangan keluarga biasanya kan tertutup ya, artinya hanya antara suami dan istri. Kalau ternyata suami istri tidak bisa rigid semua, ya sudah diberi solusinya yang kira-kira yang jelas dalam perencanaan dan tidak kemudian over sampai misalkan tanggal tua ternyata sudah habis semua jadi ngutang dan sebagainya. Itu kalau sekali dua kali mungkin dianggap sebagai sesuatu yang memang ada kejadian luar biasa. Tapi kalau terus-terusan, nah berarti memang ada manajemen buruk di situ. Nah, ini yang terpenting sebenarnya seperti itu. Karena mungkin ya ini saya kira dinamika, jadi ya agak dinamika sedikit. Kalau Ustadz Dudi mungkin bisanya rigid seperti itu. Kalau saya agak sulit, Ustadz Dudi. Jadi agak rigid seperti itu, agak sulit, betul. Tetapi sama juga saving, sama. Dan savingnya juga maksudnya untuk jangka sekian tahun mendatang sampai merencanakan anak-anak nanti kuliah kapan dan butuh berapa sudah kita persiapkan juga sama. Tapi ya itu memang tidak bisa serigid tadi yang disampaikan oleh Ustadz Dudi, bukan tidak senang ya, tapi kalau saya bisa, saya ingin seperti itu. Nah, masalahnya tidak bisa. Nah, sehingga ada alternatif, maksudnya yang penting secara global itu ada dalam perencanaan. Ada dalam perencanaan, tapi tetap khususnya dalam hal pemasukan, tetap semuanya harus rigid. Ini mutlak kalau pemasukan ya. Kalau pemasukan itu mutlak rigid. Kenapa? Karena terkait dengan zakat. Nah, itu masalahnya. Karena terkait dengan zakat. Nah, itu setiap saya sudah semenjak puluhan tahun ini, sudah lebih dari 10 tahun, semua pemasukan saya tertulis rapi semuanya. Karena terkait dengan zakat. Nah, kalau terkait dengan pengeluaran itu memang agak tidak bisa rigid, Mas Dudi, karena tidak terkait dengan kewajiban. Nah, kalau pemasukan itu wajib hukumnya. Dengan rigid itu wajib, karena terkait dengan zakat nanti masalahnya. Nah, kalau pengeluaran, nah monggo lah. Kalau bisa rigid ya jauh lebih baik. Tetapi terus terang kalau saya masih belum mampu untuk rigid banget, karena pernah saya coba seperti itu ya. Ternyata waktu saya habis. Karena tidak bisa setiap saat bisa terus menulis langsung, kadang baru sepekan menulis ngiling-ngiling. Nah, repot sekali kan, akhirnya saya tinggal. Yang penting secara global tetap bisa saving, dan insya Allah itulah yang
inti dari masalah kita bersama pada kesempatan kali ini, untuk tetap merencanakan keuangan itu, mana yang konsumsi, mana yang untuk investasi seandainya bisa ya, mana yang untuk ditahan sementara untuk nanti pada akhirnya kemudian kita keluarkan pada saatnya. Nah, intinya di situ sebenarnya. Gitu ya Ustaz Dudi, kebanyakan ini masukannya. Allah alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Ustaz Miftah. Memang ya kalau itu apa ya? Ya memang betul tadi, tidak usah terlalu, yang penting dalam on the track ya, tidak perlu sampai rigid seperti Ya, itu. betul. Dan yang penting pas-pasan ya, pas butuh pas ada itu paling enak. Jadi harta itu ibarat bensin. Jadi kita mau pergi ke Boyolali itu yang bensinnya yang enak pas-pasan. Kalau kebanyakan bensin malah nanti berat jalannya. Sama itu. Jadi kita kadang-kadang di dunia itu harta itu ibaratnya bensin saja atau apa, bahan bakar. Tapi kita seringnya gitu ya, Ustaz, udah terlena. Jadi lupa pergi ke Boyolali tapi malah terus menimbun bensin banyak-banyak gitu. Karena terpesona baunya bensin. Oke Mas, ya saya kembalikan ke moderator. Silahkan kalau mau ada yang tanya jawab. Saya tambah sedikit Mas Dudi, tapi menarik ini sebenarnya. Jadi saya pernah mengalami masa-masa di mana saya dan istri itu kebingungan. Ini sebenarnya uangnya habis di mana gitu loh. Jadi pernah mengalami itu. Akhirnya kemudian coba 1 bulan kita hitung pengeluaran kita itu habisnya di mana gitu. Sama istri sempat sampai berbulan-bulan itu pada sekitar tahun 2008-2009 ya. Tapi ya memang kata kuncinya memang karena saat itu memang pemasukan kami itu memang agak imbang dengan pengeluaran sebenarnya gitu loh. Nah begitu kemudian pemasukannya jauh di atas pengeluaran, nah akhirnya itu tidak terjadi dan tidak pernah menghitung lagi kita. Nah seperti itu, saya pernah mengalami masa-masa itu sampai sekitar hampir setahun. Kita hitung maksudnya bensin itu habis berapa dalam 1 tahun itu. Kemudian konsumsi berapa, kita itu jana itu borosnya di mana. Nah padahal akhirnya ketemu kesimpulannya, ya memang aslinya gajinya baru sedikit masih kan begitu. Jadi ya sudah, memang jangan dipaksa saving dulu kalau memang tidak bisa atau belum bisa untuk saving, kecuali kalau memang sudah betul-betul tidak atau pengeluarannya masih bisa ditekan semaksimal mungkin dan masih bisa saving, nah silakan. Tapi kalau hal-hal yang urgent kayak misalkan pendidikan anak, transportasi, konsumsi, ya itu maksudnya konsumsi yang biasa ya, bersahaja ya. Nah itu hal-hal yang memang harus kita keluarkan kan begitu. Nah itu tambahannya Mas Dudi. Iya, yeah. Silakan Mas Ria, saya kembalikan waktunya. Moderator. Loh malah kan keluar. Ini keluar toh. Sinyalnya mungkin putus. Ini sinyal saya juga biarpet ini Mas. Monggo barangkali ada yang bertanya secara langsung silakan. Boleh. Ini banyak yang ikhwan-ikhwan juga ini. Biasanya nggak malu. Tanya aja langsung nggak apa-apa. Tapi kalau misalkan tidak nyaman bisa japri ke moderator. Seperti kemarin semua japri semua ke moderator. Oh iya, sebenarnya langsung saja nggak apa-apa. Silakan Mas. Belum ada yang japri. Belum ada. Belum ada yang japri. Lanjut aja tuh. Nanti kalau ada yang bertanya nanti monggo ini siapa Mas Faris, kita Senat apa? Anissa, Faris. Ngabsen. Ngabsen. Monggo Mas Faris. Iya, jadi tadi kan dikasih contoh soal yang tadi itu yang di Excel tadi itu yang semacam pencatatan pendapatan sama pengeluaran. Nah itu yang mungkin saya di sini punya masalah sama sebagaimana yang lain juga, yaitu kurang disiplin dalam mencatat keuangan. Nah itu apakah ada tips agar disiplin mencatat keuangan? Terus
kapan sebaiknya pencatatan tersebut dilakukan? Misalkan apakah setiap hari atau setiap bulan? Terus apakah ada aplikasi khusus atau cukup pakai Excel saja? Itu saja, Pak. Terima kasih. Monggo, Sadudi. Betul saya. Oke. Oke, Mas Faris, terima kasih pertanyaannya. Jadi kalau saya mulai mencatat penghasilan itu semenjak punya penghasilan ya. Jadi kalau memang sama dengan Miftol waktu masih bujangan dulu, hanya penghasilan saja yang dicatat, pengeluarannya entah kemana gitu ya. Memang tidak niat dicatat, tapi kemudian nikah ya kebetulan saya dengan istri punya komitmen untuk mencatat itu tadi supaya ya tadi ada perencanaan yang lebih baik dan juga hitung-hitungan zakatnya menjadi lebih. Nah ya memang tipsnya memang Mas memang sebaiknya itu sama-sama punya komitmen antara suami dan istri, saling melengkapi. Kadang-kadang yang saya yang lupa, istri yang nyatat atau dan sebagainya. Itu biasanya kalau saya disediakan buku khusus itu ya, buku ore-orean harian itu. Jadi nanti habis belanja apa saja di mana itu kemudian dicatat ya. Memang itu repotnya terus belanja di pasar tradisional jadi mumet karena nggak ada notanya. Tapi kalau yang minimarket tuh berapa itu tinggal nyatat. Terus jadi seperti lebih gampang Nah itu dicatat aja terus nanti biasanya secara berkala nanti direkap di Excel. Menurut saya pakai Excel aja cukup Mas, nggak usah pakai aplikasi ya, karena tiap-tiap kita itu kan beda ya, tipe-tipe pengeluarannya itu kan beda. Ada yang mengkhususkan untuk berbakti pada orang tua, misalkan bikin sendiri itu bagian yang penting, tapi mungkin yang lain ada yang penting apa itu saya kira ya mungkin seperti yang saya share di grup tadi aja nggak apa-apa itu aplikasi sederhana aja. Kalau Excel itu kelebihannya kan kita tahu betul formulanya ya. Kalau kita pakai aplikasi yang sudah jadi itu bisa juga, tapi mungkin tidak tahu formulanya, dan yang kedua nanti apakah kita raw datanya bisa kita tarik, karena mohon maaf model sekarang ini banyak aplikasi gratis yang disediakan di platform Android itu ya, misalkan buku kas untuk warung atau pasar itu betul kita tinggal masukkan, tapi nanti keluar tapi kemudian raw data mentahnya itu gimana kita nggak tahu, itu di cloud sana yang punya yang punya aplikasi itu. Menurut saya salah satu kelemahannya itu, jadi mending aja pakai Excel biasa aja supaya bisa nganu. Jadi menurut saya seaman-aman data itu offline kok. Offline itu taruh flash disk supaya nggak dicuci ya, tidak akan diretas gitu. Tapi kalau ketelisat atau masuk mesin cuci ya itu alamat musibah. Mungkin itu Mas Faris. Oh iya, baik Pak. Terima kasih Pak Didi. Ini ada Uda Zilal, ada Anissa. Izin bertanya, Ustaz, boleh, Ustaz? Silakan. Ya, jadi sama seperti yang dikatakan oleh Ustaz Mutahar tadi. Kalau misalnya tentang pengelolaan keuangannya ya sedikit-sedikit belajar, walaupun dengan jumlah yang sedikit. Ya, jumlahnya mungkin belum terlalu banyak. Tapi terkendalanya itu pemasukan yang banyak. Jadi bagaimana caranya kita memaksimalkan dari segi pemasukannya? Mungkin idealnya ya, bagaimana kira-kira ya, kami mungkin yang masih relatif muda ini. Terima kasih, Ustaz. Monggo Ustaz Miftol dulu nih, yang versi langit dulu lebih baik. Versi langit. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Waduh, memaksimalkan pemasukan itu ya memang kerja keras Mas ya. Maksudnya kadang kita itu ketika maksimal dalam bekerja itu terkadang dianggap wah kok materialis banget. Enggak sebenarnya. Materialis atau tidak itu sebenarnya di hati ya, di hati. Dan kemudian efek dari yang kita dapatkan seberapa kita berjuang untuk Islam, untuk sedekah, untuk kebaikan. Nah, itu sebenarnya kuncinya di situ. Jadi memang memaksimalkan betul. Jadi kebetulan
eh, ya mungkin kalau saya mungkin di ini ya, di ASN ya Mas ya. Jadi memang ini real apa namanya, naik pangkat itu memang saya kejar real, dan jauh meninggalkan kawan-kawan yang lain, karena memang itu cara yang halal untuk mendapatkan rezeki, tidak dosa seperti itu. Meskipun dianggap wah itu kok cepet banget, kok kelihatannya kok materialis banget misalnya ya. Saya enggak tahu lah ya, barangkali ada yang sebagiannya ngerenengi yang kira-kira hampir seperti itulah, tapi tidak terang-terangan begitu gitu. Nah, sebenarnya itu tidak masalah gitu loh. Memang niat saya memang mendapatkan rezeki kan begitu. Dan efeknya memang gaji menjadi besar kan begitu. Dan itu kinerja. Sekali lagi itu masalah kinerja, masalah bagaimana kita mencari peluang-peluang rezeki yang memang halal di ranah kerja kita itu. Nah, seperti itu kira-kira. Nah, begitu juga di pos-pos yang lain ya, saya kira saya tambahkan versi saya ya. Kemudian gimana Pak? Ya boleh, teruskan. Ya, jadi saya kira juga setiap orang di setiap karir apapun pasti ada peluang untuk maksimal secara gaji, itu pasti ada. Ada juga yang caranya sambil punya passive income, nah, saya kira juga penting itu passive income, bikin kos-kosan misalnya, tapi kemudian nanti tinggal tiduran saja sudah dapat gaji per bulan, nah misalnya seperti itu. Jadi banyak caranya saya kira. Jadi intinya adalah semua peluang yang memang kita punya punya peluang dimaksimalkan saja. Nah, saya kira seperti itu. Nah, adapun hasilnya ya tentu setiap orang akan berbeda. Sebenarnya tadi yang dikatakan oleh Mas Faris yang pertama ya, sebenarnya terkait dengan kedisiplinan untuk mencatat. Sebenarnya itu tergantung persepsi yang ada dalam pikiran kita. Kalau persepsi dalam pikiran Ustadz Dudi kan memang semuanya wajib ditulis. Nah, jadinya kan mudah. Disiplin mudah. Jadi disiplin itu bermula dari persepsi kita sebenarnya. Nah, kalau saya sama istri, memang saya tekankan, pokoknya yang wajib ditulis itu adalah pemasukan. Karena pemasukan terkait dengan zakat. Zakat itu wajib, otomatis pemasukan berapapun yang masuk, itu pasti harus tahu kita. Dan tidak boleh tidak disiplin. Akhirnya kan, ya saya sampai lebih dari 10 tahun ini ya terutama setelah nisab zakat lah ya, itu tidak pernah ada catatan yang tercecer, tidak sedikit pun, ya ada 1-2 yang kelupaan begitu ya, tapi kemudian saya lebihkan, biar zakatnya agak lebihkan begitu. Itu sebenarnya, karena persepsinya itu wajib, jadi akhirnya mudah mendisiplinkan. Nah, kalau jenengan persepsinya wajibnya 2, seperti Ustadz Dudi, pemasukan dan pengeluaran, ya nanti menjadi mudah sebenarnya. Nah itu tambahan untuk yang tadi sebenarnya. Gitu Ustadz, monggo Ustadz Dudi ditambahi versi bumi dan langit ini. Ya, saya versi bumi. Ya, untuk memaksimalkan ya, saya kira sama ya, seperti Mas Faris mungkin sudah. Yang penting itu pintu rezekinya itu sudah tampak menurut saya. Jadi kalau sudah tampak ada jalan, insya Allah itu nanti dimudahkan ya. Jadi yang penting kita ikhtiar dengan cara-cara yang bagus. Jadi yang perlu dipahami bahwa rezeki itu tidak sesempit gaji atau uang ya, bahkan tidak sesempit harta. Jadi kalau kita buka di Kamus Besar Bahasa Indonesia itu definisi rezeki atau rezeki itu adalah sarana yang diberikan kepada Sang Pencipta untuk makhluknya untuk bisa hidup. Nah, ya termasuk nafas ini rezeki, kesehatan, waktu luang dan seterusnya. Jadi barangkali Allah tadi ya dikatakan pas-pasan tadi, mungkin sepertinya kok mampu ya nyekolah ke anak saya misalkan. Kalau dilihat dari cash flow-nya penghasilannya sekian, tetapi delalah ada beasiswa. Yang itu kan istilahnya kalau dalam istilahnya orang akuntansi kan off balance sheet, tidak masuk ke dalam keuangan kita. Oh dapat ini, anaknya bisa sambil bekerja. Nah, ini kan bagian dari rezeki juga. Saya kira jangan khawatir ya masalah rezeki, yang memang jalannya untuk setiap orang beda-beda. Ustadz Mifdal itu nanti
jalur karir ya kita tunggu sebentar lagi mungkin profesor nih sepertinya sudah Profesor Kiai Haji. Nah kalau seperti saya mungkin yang termasuk tidak baru on the track ya. pasangan. Mungkin kalau saya tidak seperti Ustadz Widal yang on the track ke apa karir saya bukan AS mungkin bisa apa ya kita jadi konsultan di luar misalkan atau bisnis itu saya kira setiap kita punya potensi sendiri-sendiri. Jadi kalau seperti saya ya memang sejak awal sering jadi konsultan ya di luar kongkonan sultan atau apa. Nah itu bisa jadi alternatif atau mungkin punya bisnis atau mungkin punya aset yang bisa diproduktifkan misalkan dapat warisan ya sudah kita belikan ruko saja misalkan. Nah ruko itu kan semi agak pasif income. Nah, ini saya kira yang penting itu tidak ada formula yang khusus ya tergantung apa istilahnya setiap orang itu punya kendala dan potensi yang masing-masing memang kemudian kalau ditanya bagaimana cara yang maksimal tentu jawaban untuk setiap orang akan berbeda itu dilihat dari potensi dan kendala masing-masing. Tapi saya kira itu yang penting kita niatkan tadi ibadah ikhtiar insya Allah nanti ada jalan meskipun nanti dari jalannya seperti tidak dikira-kira itu seperti tadi misalkan apa ya mampu tuh nyekolah ke anak misalnya alhamdulillah ada beasiswa terus bisa sekolah sambil kerja dan yang lain sebagainya. Misalkan kita kan nggak tahu juga tuh rezeki itu kita nggak jadi sakit tuh. Mungkin nggak tahu juga kita tapi yang penting itu saja yang penting kita imbang antara ikhtiar dan doa. Mungkin itu jawaban versi bumi. Silakan Mas Ria ada lagi nggak pertanyaan? Ya, terima kasih Ustadz atas jawaban. Iya. Nggak ada yang jabri, belum ada yang jabri. Mungkin dilempar di sini aja mungkin dari teman-teman yang lainnya. Belum ada yang mungkin yang hal yang terkait kemarin yang belum dibahas itu terkait pertemuan-pertemuan sebelumnya Tat. Apa itu? Dan ini kemarin yang dipending itu apa Tat? Nggak, Pak. Ceknya dulu. Kelihatannya sudah semua, Mas. Yang mahar utang sebenarnya sudah kemarin. Saya ceknya dulu. Oke, sambil menunggu. Atau saya sambil nambahi sedikit. Silakan. Sebenarnya ada apa ya? Ini kebiasaan saya yang mungkin barangkali bisa ya kalau cocok mungkin bisa dicontoh begitu ya. Kalau enggak ya enggak apa-apa, hanya sekedar masukan saja sebenarnya. Saya kan hidup di kampung ya, jadi di kampung itu tidak lepas dari kita berinteraksi dengan orang-orang desa, orang-orang yang ya di bawah kita banyak lah ya. Setiap ya sekian periode gitu hampir selalu ada yang utang itu hampir selalu ada. Nah, dan setiap yang utang itu mesti kan kemungkinan besar ya di bawah kita kan begitu ya. Kalau di kampung itu. Nah, setiap berutang nanti sampai 1 tahun kok ternyata kok tidak bisa mengembalikan, nah, biasanya langsung saya jadikan zakat gitu aja. Jadi dan itu efeknya luar biasa. Maksudnya zakat kita ya sudah itu zakatnya untuk yang berutang tadi. Maksudnya tidak perlu kita kasih zakat, tapi zakatnya adalah pembebasan utang, itu boleh sebenarnya. Jadi itu boleh secara hukum syar'inya boleh sebenarnya. Sehingga kita tidak ada masalah gitu kan. Jadi begitu ada yang utang kita kok tidak mampu bayar ya sudah jadi zakat selesai kan begitu. Kita tidak ingin kemudian yang bersangkutan membayar ke kita. Kemudian yang bersangkutan juga lebih tenang, secara ini juga lebih cinta dengan kita sebagai tetangga begitu ya.
Nah, itu saya kira perlu untuk seandainya cocok bisa dipraktekkan. Tapi kalau seandainya bisa lebih mampu lagi, ya jadikan sedekah aja sudah cukup sebenarnya. Nah, tapi di saat awal-awal, nah itu barangkali kita bisa mempraktekkan, udah zakatnya seandainya udah kewajiban zakat ya, zakatnya aja yang untuk membebaskan utangnya tadi. Karena salah satu dari asnaf zakat, golongan yang menerima zakat itu adalah ya gharib, orang yang punya utang. Nah, seperti itu. Tambahan aja Mas Dudi. Monggo yang lain. Ya, terima kasih. Saya juga nambahkan terkait dengan utang tadi, mungkin sedikit tips-tips juga, karena pada prinsipnya saudara kalau kita berbicara pada surat Al-Baqarah 280 ya, itu sebetulnya utang itu kan transaksi sosial ya. Wa in kana tu usratin fa nadhiratun ila maisarah anta sadaqu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Nah, jika engkau bisa mensedekahkan itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Nah, memang kalau kita tahu utang yang diutangi sebesar itu tadi orang yang susah, itu mungkin kalau tips saya itu ya nganu aja, diutangi sejumlah yang kira-kira nek dikemplang itu ikhlas. Karena itu nah, itu kan memang sosial, karena kalau begitu kemudian kita berpijak pada surat Al-Baqarah 282 itu yang transaksi tidak tunai, waktu buh harus ada catatan, kemudian harus ada 2 saksi laki-laki, kalau tidak ada laki-laki 1 laki-laki 2 perempuan dan seterusnya, itu kan. Dan kalau tidak ada Al-Baqarah 283 ya, itu kan menggunakan ron atau jaminan. Nah, itu kalau memang jumlahnya besar, saya kira itu penting ya, seperti misalkan ini utang-utang kita terutama karena bisnis, itu saya kira 28 Al-Baqarah 282 itu perlu ditegakkan. Jadi harus ada perjanjian hitam di atas putih, kalau memang kita tidak terlalu yakin ya pakailah jaminan gitu. Tapi kalau konteks utangnya yang untuk tolong menolong tadi, memang kemudian kita ke Al-Baqarah 280 ya. 280. Jadi kita wa antasadaqu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Jadi ya sudah, kira-kira kalau saya seperti itu ya sudah, ini kalau dibalik ke ya rezeki, nek ora ya tadi anggap aja itu sedekah atau zakat. Itu saya kira mungkin solusi yang sama-sama enak, karena kadang-kadang yang fenomenanya itu terbalik. Jadi kita yang ngutangi seperti pengemis terus ini saya diutangi malah juta atau malah nesu dhisik, itu banyak terjadi. Jadi memang seperti itulah kita hidup di, ya kadang-kadang ya seperti itu ya, tidak hanya di kampung, saudara sendiri itu juga memang namanya urip ini nek utang diutangi, itu memang susahnya seperti itu. Artinya memang ada sebagian lebih dari yang lain tuh memang seperti itu kenyataannya. Jadi itu mungkin itu aja. Jadi kalau kira-kira jumlahnya besar dan itu ya saya kira tegakkan aja yang pakai 282. Kalau kira-kira kita memang menolong ya pakai yang 280 itu kalau nggak salah. Mungkin itu saja tambahnya. Oke, moga Mas Ria ada lagi nggak pertanyaan? Belum ada, Tat. Sudah lengkap kayaknya penjelasannya, dari pertemuannya udah 5 kali ya ini ya. 6 kali. 6 kali malah ya. Sudah lengkap sekali. Oke, mungkin nanti mohon untuk materi akan kita share semuanya tapi nanti mungkin besok pagi kita akan share form untuk evaluasi. Jadi kami mohon masukan kelemahan-kelemahannya, terus sebaiknya seperti apa nanti. Dan nanti form itu isinya evaluasi plus nama yang nanti akan dituliskan di sertifikat. Jadi mungkin waktu kemarin daftar kan namanya mungkin tidak lengkap atau tidak sesuai lah. Besok bisa diisikan, nanti insya Allah ada sertifikat elektronik pernah mengikuti ini saja gitu. Nanti bisa diunduh setelah linknya. Atau mungkin ada yang mau disampaikan di sini, nggak apa juga kalau ada masukan itu terkait dengan seperti ini. Atau mungkin kalau misalkan ada di ini
dibuka untuk kelas yang lain, kira-kira tema apa yang menarik untuk dibahas itu silahkan. Jadi kita mohon masukan untuk apa ya, semoga acara ini bisa berlanjut dan dikembangkan menjadi lebih bagus. Oh, Tat. Ini ada pertanyaan, Tat. Silahkan. Assalamualaikum. Terkait dengan hutang, misalnya kita berhutang dalam rangka sesuatu untuk investasi, bagaimana? Dalam rangka apa? Dalam rangka membeli sesuatu untuk investasi. Jadi berhutang dalam rangka untuk investasi seperti itu, Tat. Itu yang pertama, mungkin dijawab dulu aja, Tat. Mungkin Ustaz Nidal atau Ustaz Dudi, Tat. Ya, Ustaz Nidal dulu. Ya, utang untuk berinvestasi itu kan utang produktif ya. Jadi makanya beda antara utang produktif dan utang konsumtif memang. Kalau utang konsumtif kan memang yaitu untuk biasanya untuk kebutuhan yang primer biasanya. Nah, ketika memang itu produktif, maka ya selagi dia tidak bisa dikatakan bangkrut, maka sebenarnya pada umumnya yang utang produktif itu tidak masuk dalam kategori golongan yang menerima zakat. Jadi memang dia ghorim, dia utang, tapi sebenarnya utangnya itu untuk investasi dan memang itu menjadi kebiasaan orang sekarang, begitu loh, tren. Jadi bukan karena dia kemudian terus selalu masuk asnaf zakat yang berhak mendapatkan zakat, tidak selalu. Nah, kecuali kalau memang dia utang produktif untuk investasi, betul-betul dia dinyatakan bangkrut, bahkan untuk makan saja sudah berat. Nah, itu sudah baru. Jadi tidak semua utang produktif terus tidak bisa dikategorikan sebagai asnaf zakat juga, tidak. Nah, karena ya saya sendiri mengalami di tempat kami itu ada orang yang benar-benar seperti itu. Tadinya saya pernah tanya ketika jaya-jayanya itu pendapatannya itu setiap bulan itu sekitar 8 sampai 12 juta. Itu sudah sekitar 7 tahun yang lalu. Tapi ternyata tiba-tiba bangkrut karena memang perkiraan investasinya terlalu berani. Jadi kebetulan sambil ikut bisnis properti tapi tidak dengan persiapan yang matang. Nah, akhirnya bisnis-bisnis yang lain kena dampaknya sampai akhirnya betul-betul yang bersangkutan tuh bahkan sampai rumahnya pun aja disita, akhirnya pindah. Nah, tentu yang seperti itu jelas asnafuz zakah jadinya, maksudnya orang-orang yang berhak mendapatkan zakat. Nah, saya kira gitu ya. Jadi secara umum pada umumnya biasanya yang investasi itu biasanya tidak wajib atau tidak berhak mendapatkan zakat, kecuali yang memang betul-betul dinyatakan bangkrut. Seperti itu kira-kira, kalau kaitannya gitu. Atau mungkin yang dimaksud tadi arahnya kemana ya? Seperti itu atau gimana? Secara umum tadi ya? Ini ada tanggapan terkait ini investasinya wujudnya membeli cicilan emas, Tat. Iya, saya kira itu investasi, jelas investasi ya. Artinya memang sebenarnya itu saving hanya dalam bentuk investasi kan gitu, sama dengan Wujudnya apa, Mas? investasi dalam bentuk tanah, kira-kira seperti itu ya. Jadi emas, Tat. Karena banyak online shop atau web online yang menawarkan cicilan untuk membeli emas. Ini. Jadi investasinya bentuknya seperti itu, Tat. ya itu intinya investasi ini mas, investasi produktif yang biasanya tidak tidak kemudian dia dianggap bangkrut sehingga mendapatkan zakat. Tapi kalau terkait dengan investasinya itu ya dilihat saja secara akadnya, kalau memang memenuhi akad yang diperbolehkan ya tidak masalah, karena investasi cicilan emas itu juga ada yang yang betul-betul memperhatikan syariahnya, ada yang kadang hanya sekedar
ini saja ya apa ya, pengelabuan atau bagaimana seperti itu. Saya kira itu, Mas. Monggo Mas Dudi. Oke. Sebentar, saya tak cek dulu kan dong ya. Di definisi investasi itu apa tuh menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia? Investasi itu kalau dalam penanaman uang atau modal dalam suatu perusahaan atau proyek untuk tujuan memperoleh keuntungan. Nah ini kalau definisi menurut KBBI ya, Kamus Besar Bahasa Indonesia oleh siapa, CS Badudu atau siapa enggak? Jadi menanamkan uang. Jadi kalau gimana menanamkan uang kok sumbernya utang. Nah ini mungkin kadang-kadang mungkin istilahnya itu salah sebetulnya. Kalau beli emas investasi itu mungkin ya itu istilah istilah pasarnya, istilah pasar, istilah orang promosi apa, orang marketing promosi ini investasi ya menarik. Tapi sebetulnya enggak. Kalau menurut saya beli emas itu lebih ke store of value, mempertahankan nilai ya. Jadi kita tahu sendiri mata uang kertas itu nilainya kan terus merosot. Jadi kita tahu seperti kalau harga serabi berapa naiknya kan tinggi sekali. Waktu saya kecil itu serabi itu Rp20 tuh dapat, sekarang berapa 500 nggak dapat. Kok bisa harganya sama, maaf barangnya sama, serabinya sama, penjualnya sama, rasanya sama, masih hidup penjualnya itu. Nah ini tetapi itu sama-sama di region yang sama ya, Solo misalkan saya waktu kecil. Tapi apa yang terjadi dengan emas? Ada dikisahkan Rasulullah memerintahkan sahabat untuk membeli 1 ekor kambing untuk kurban itu dengan 1 dinar. 1 dinar itu sekarang kalau nggak salah mungkin bisa hampir 3 juta ya kalau nggak salah, saya lupa. Nah artinya apa? 1 dinar hari ini pun masih dapat 1 kambing itu kan. Nah ini saya kira sebetulnya kalau konteks yang emas tadi itu sebenarnya lebih untuk menyetabilkan nilai. Jadi karena apa? Kalau store of value dalam emas itu kan mata uang emas itu istilahnya uang ya, intrinsik, nilainya itu real, tidak nilai nominal yang ditempelkan. Apa iya uang 100.000 itu kemudian biaya cetaknya 100.000 kan enggak? Nah, itu saya kira sebenarnya itu istilah yang tepat untuk kemudian emas itu adalah bagaimana kita store of value, menyimpan nilai dari aset kita itu supaya stabil. Dan kedua kelebihannya liquid, emas itu mudah diperjualbelikan. Apalagi emas yang bersertifikat ya seperti ada sertifikatnya dari Antam itu saya kira sangat liquid, sama mudahnya dengan uang. Itu saya kira seperti itu. Kalau sebetulnya itu menurut terminologi ekonomi itu bukan investasi, tapi kalau istilahnya orang promosi gitu ya, wah beli ini investasi beli rumah ini. Nah mogok, tapi intinya itu. Jadi memang ada utang itu macam-macam ya. Ada yang tidak investasi karena mungkin kenaikan harga barang yang dengan utang itu lebih tinggi daripada bunga atau return yang harus dibayarkan. Biasanya itu properti, itu dikatakan investasi. Nah memang kaitannya dengan Ustadz Mibdal tadi, orang utang itu motivasinya macam-macam ya, tidak mesti orang yang nggak mampu. Saya punya contoh ya, saya punya kakak sepupu itu, kakak ipar kerja di sebuah perusahaan swasta di Semarang itu. Dia perusahaannya itu setiap kali punya aset itu di sekolah ke bank, bukan karena nggak mampu, nggak punya duit. Dia punya duit, tapi motivasinya apa? Kebetulan yang punya perusahaan itu WNA, bukan orang Indonesia, supaya posisi tawar dia kuat. Jadi supaya nanti ketika ada demo buruh, sudah ini saya pilotkan saja, silahkan asetnya saya balik ke negara asal. Itu ada orang yang utang motivasinya seperti itu. Jadi bukan karena nggak mampu, cash flow perusahaan bagus, sangat bagus, tapi itu tadi supaya kalau ada apa-apa, karena dia bukan WNI itu ya sudah, kita pilotkan saja, saya balik ke negara saya, silahkan. Ini karyawannya kan akhirnya PHK semua. Itu ada yang seperti itu, saya menjumpai motivasi utang. Jadi memang betul tidak bisa kemudian semua utang dimasukkan gorim tadi. Termasuk tadi yang untuk beli emas itu saya kira kan karena masalah cash flow dia saja. Sebenarnya kalau mungkin dia mau jual aset yang lain, saya kira mungkin bisa. Tanahnya dijual untuk beli emas, mobilnya dijual untuk beli itu bisa, tapi hanya masalah cash flow-nya nggak bagus, kemudian dia akhirnya menggunakan
skema apa utang. Tapi sebetulnya kalau dalam konteks beli emas itu sebetulnya menggunakan akad itu juga bisa murabahah ya, murabahah. Dan ditangguh gitu jadi terus kemudian diangsur berapa kali dengan margin yang disepakati. Oke, mungkin itu tambahan saya nih kaitannya dengan utang tadi. Gitu. Terima kasih. Nah, ini tambah lagi tanggapan lagi. Lebih efektif pakai tabungan emas pegadaian atau disimpan sendiri? Udah. Oke, saya coba jawab ya. Jadi saya kurang tahu ya dimaksud emas pegadaian itu ya utang atau gimana? Karena kan sekarang skemanya kalau apa ya emas itu ada juga yang jadi tidak mesti harus kaitannya dengan emas itu agak bingung juga. Termasuk di bank syariah itu akadnya kita seperti seolah-olah kita apa namanya akadnya itu ada 3 kalau nggak salah. Ada ron, kemudian ada ijaroh, ada lagi saya nggak tahu. Tapi iya kalau efektif mana? Jawabannya ya efektif yang yang cash. Yang cash. Jadi kan kalau cash itu kan berarti kita tidak membelinya lebih murah. Jadi saya menduga yang di Pegadaian itu yang dimaksud adalah emas yang nyicil tadi. Karena bukan emas yang di apa. Jadi sebenarnya di bank syariah itu juga sebenarnya dia intinya kita saya pelajari itu kita nyicil emas, tapi seolah-olah kita kemudian menitipkan emas dan kemudian kita diberikan core dan seterusnya. Tapi lebih bagus yang cash dan kemudian untuk masalah penyimpanan saya kira ini yang emasnya agak hati-hati. Kalau tidak punya tempat penyimpanan yang kira-kira aman itu salah satu solusinya mungkin bisa sewa itu safe deposit box di bank gitu ya. Saya kira setiap kantor cabang bank di kota yang itu punya. Itu sewanya dasarnya volume itu kalau masuk ada ijaroh. Masuk ijaroh jadi kita sewa itu kalau nggak salah dulu saya pernah tanya itu seukuran A4 ya atau ijazah masuk gitu dengan tebalnya 10 cm itu 1 tahun 300.000. Nah ini sudah lebih aman karena nanti itu setahu saya juga diasuransikan kalau nanti ada ada kemudian force majeure atau bencana atau apa itu mungkin bisa jadi salah satu solusi ketika kita beli emasnya itu secara cash tidak nyicil, tapi kalau nyicil mungkin barangkali memang sebelum lunas masih ditahan oleh penjual emasnya itu, entah mungkin dicontohkan Pegadaian atau yang lain. Tapi tergantung cash flow-nya, kalau memang nggak ada barangkali mungkin bisa jadi salah satu yang nyicil tadi. Oke, monggo ada yang lain. Saudara mau nambahin? Ya, saya tambahkan sedikit tambahannya. Jadi yang jelas kalau pegadaian umum itu memang agak meragukan ya secara akadnya ya, karena bisa standar bunga kan seperti itu. Nah sebaiknya kalau memang apa namanya di pegadaian tuh dicari yang pegadaian syariah begitu. Dan sekarang kan memang sudah banyak ya pegadaian syariah juga banyak karena standarnya memang standar murabahah betul biasanya, atau jual beli betul. Dan mengikuti hukum jual beli juga, dan ada DPS-nya juga, Dewan Pengawas Syariahnya juga, artinya ada fasilitas-fasilitas untuk membuat harta kita menjadi lebih barokah. Nah seperti itu kalau terpaksanya di pegadaian, artinya tidak sembarang pegadaian, dan pegadaian syariah itu tidak semua ada di setiap kota. Jadi hanya seperti misalnya di Jawa Tengah ya, kalau di Jawa Tengah itu hanya kota-kota besar dan kota-kota tertentu saja. Tidak setiap kota ada. Kadang hanya pegadaian umum gitu saja. Nah, pegadaian syariah ada juga. Seperti itu. Saya kira itu tambahannya. Tidak. Terima kasih, Mas. Kalau saya baca sekitar tadi memang produknya tabungan emas di Pegadaian. Jadi memang tabungan emas. Ya, jadi betul mungkin tadi nyicil tadi, apa mungkin tapi betul tadi yang nyari yang Pegadaian syariah ya.
Monggo silahkan yang lainnya. Ini tanggapan lagi, Tat. Tanggapan masih sama, penanyanya masih sama. Misal mau investasi, ketika dananya terbatas, bagaimana mau investasi, Tat? Monggo, Tat. Monggo, saudara saya dulu. Dulu silahkan. Ya, saya coba. Ya, mungkin kalau terbatas, salah satu cara yang mungkin dalam koridor syariah itu dengan cara sirkah ya, tapi memang tidak mudah sekali lagi. Sirkah itu dengan cara syarikatan dana. Kita mencari teman-teman yang kira-kira sevisi dan amanah itu, nanti kemudian join bareng. Nah, nanti sirkahnya macam-macam, bisa bentuknya mudharabah, bisa bentuknya mufawadah atau apa itu. Itu salah satu cara ketika dananya terbatas. Itu kalau kita konteksnya direct investment ya, jadi artinya investasinya itu untuk ke sifatnya bisnis yang real, tijarah ya. Tapi kalau yang konteks investasinya tadi adalah store of value, mungkin ya itu salah satu jalan, mungkin ya membeli emas tadi. Membeli emas itu kan macam-macam ya, gramnya itu ada yang kalau pelantakan itu ada yang 10 gram, ada yang 5 gram, itu mungkin bisa mulai dari gram yang kecil-kecil. Itu kalau yang dimaksud tadi store of value tadi, karena saya melihat investasi tadi maknanya itu bisa beda untuk masyarakat itu. Mungkin dari itu, atau mungkin kalau belum mencukupi, saya kira yang zero risk dan resikonya nol, dan itu dimasukkan aja deposito BPR syariah 1 tahun, saya kira itu bagi hasilnya sudah cukup tinggi dan jauh di atas laju inflasi. Dan itu zero risk, artinya apa? Setiap bank umum dan bank perberitaan rakyat, bagi yang syariah maupun yang konvensional, itu diharuskan mengikuti penjaminan di LPS, lembaga penjamin simpanan. Jadi itu yang zero risk. Itu mungkin cara yang paling mudah ya saya kira, dan karena kalau masuk juga nanti terkendala pada keamanan penyimpanan, itu mungkin barangkali itu tadi. Tapi saya kira perhatikan returnnya ya, kalau mungkin bank umum itu perhatikan, itu kalau menggunakan skema mudharabah itu pelajari equivalent rate-nya itu setara berapa persen, itu bandingkan dengan laju inflasi. Kalau itu di bawah ya jangan. Maka saya sarankan sama-sama zero risk, masuk ke yang tadi, BPR syariah, sekalian aja yang 1 tahun depositonya misalkan, itu saya kira lebih salah satu solusi. Ketika kemudian yang emas tadi itu mungkin lebih susah itu ya, lebih faktor keamanan, dan nanti mungkin jumlahnya juga minimalnya itu. Kosan itu. Ya, saya tambahin sedikit. Investasi dalam kondisi pas-pasan, gitu ya. Maksudnya bagaimana dan seperti apa misalnya yang terkait dengan itu. Sebenarnya pada prinsipnya aslinya yang namanya bisnis bisnis yang terkait dengan model yang kita maksud, dalam artian investasi kita itu dalam bentuk uang, maka pada prinsipnya semestinya memang uang kita memang berlebih, kan gitu. Nah, ketika tidak berlebih tadi sudah disampaikan oleh Ustaz Dudi ya, artinya bisa syirkah-syirkah tadi, kerjasama dengan siapa, berapa persen kan begitu. Nah, sedangkan kalau seandainya saham kita itu dari utang, itu sebenarnya tidak direkomendasikan. Secara syariah pun juga sebenarnya tidak dianjurkan seperti itu. Tapi apakah boleh? Ya boleh sebenarnya. Maksudnya boleh makruh lah ya, makruh karena tidak seperti itu seharusnya. Kalau dalam konsep bisnis yang benar dalam syariah itu. Jadi tergantung kita posisinya menjadi sohibul mal atau mudorib, gitu aja. Kalau memang tidak punya duit, maka berbisnislah sebagai pelaku atau sebagai orang yang memang investornya, kan begitu. Nah, sedangkan yang punya duit itu yang menyediakan dananya.
Tapi kalau punya duit berlebih, nah baru kita sebagai sahibul mal itu kemudian, atau pemilik harta itu kemudian, ya sudah, kita pengen 100% bisnisnya dari uang kita atau 50-50, nah itu silahkan. Jadi itu, saya hanya ingin mengembalikan ke prinsip asalnya saja. Prinsip asalnya bisnis itu memang seperti itu. Maksudnya aslinya, ya kalau memang dalam bentuk uang, ya memang uangnya sendiri harusnya. Bagaimana yang terjadi pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat. Nah, seperti itu. Yes, sedikit baik ya, saya sepakat dengan Ustadz Nibdal tadi. Memang ya, kalau utang apa, kalau harus masih utang ngapain investasi, kan lucu juga sebetulnya. Kalau dalam teori makro itu investasi itu kan sifatnya dari saving ya kalau di ekonomi itu. Jadi bagi mungkin yang dari fakultas ekonomi pernah ambil teori ekonomi makro itu kan ada sebuah persamaan identitas I sama dengan S, di mana investasi itu dibiayai dari saving bukan dari utang. Nah itu sehingga lucu juga kalau investasi duitnya dari utang, itu yang bukan investasi ya. Nah artinya begini, utang itu belum tentu sebenarnya orang nggak punya uang ya. Sebetulnya dia misalnya begini, saudara utang di bank umum itu kan mesti ada di bank ya, taruhlah itu mesti kan ada aset yang dijaminkan. Nah berarti kan sebenarnya tidak goreng tadi. Nah sebenarnya bisa ditempuh dengan aset tersebut dijual jadi cash lah, investasi itu saya kira ya, menurut saya lebih menghindari yang makro tadi Ustaz Rizal tadi. Jadi bisa sebetulnya. Jadi kalau orang utang di bank itu mesti punya aset yang dijaminkan. Nah, sebetulnya kalau menghindari yang makro tadi, jual aja asetnya, kemudian kita investasi, nah itu lebih aman dari sisi syariah, lebih fair, tidak tadi, bukan kemudian investasi dengan utang. Ya kan, sebenarnya kalau kita mampu utang di bank itu kan masalah likuiditas saja. Sebenarnya kita punya aset yang dijaminkan, apa itu mobil atau apa, mobilnya dijual saja. Tapi kadang-kadang kita kan dalam tanda kutip serakah ya, nggak mau mobilnya masih dipakai, coba kelihatan mewah, masih dianggap masyarakat yang berkelas, rumahnya masih mentereng gitu, tapi nah itu kan sebetulnya kalau mau ya dijual aja rumahnya, uangnya diinvestasikan, tuh betul-betul investasi namanya, bukan kemudian terus dari utang tadi. Tapi kan kadang-kadang kita nggak fair, pengennya investasi tapi kita masih terlihat mentereng, masih status sosialnya tinggi, kan seperti itu. Oke, sampun. Terima kasih, Tat. Untuk orang yang baru kerja atau baru punya pendapatan, mengutamakan dana darurat atau investasi. Mengingat kalau investasi kan nggak liquid. Terus kalau dana darurat itu baiknya disimpan di mana? Monggo, Ustaz. Siapa dulu nih? Monggo, Ustaz Dudi. Oke. Ya menurut saya lebih lebih dana darurat dulu ya, jangan investasi dulu. Kalau investasi itu sekali lagi kalau sudah sudah ada saving tadi, itu kaidahnya dalam ekonomi makro seperti itu. Jadi cash saving itu kan sama dengan Y dikurangi C, penghasilan dikurangi konsumsi. Nah itu baru kemudian untuk saving itu yang bisa kita investasikan atau kemudian digunakan untuk konsumsi periode selanjutnya. Nah itu. Jadi saya kira dana darurat itu penting, jangan disepelekan. Karena tadi sudah dicontohkan dalam Al-Quran itu, nanti dalam Nabi Yusuf itu ada 7 tahun itu subur, 7 tahun paceklik. Artinya apa? Memang Allah itu memang tidak mendistribusikan rezekinya itu secara flat merata ya. Mungkin kalau yang ASN iya gajinya segitu flat naik terus itu, tapi mungkin barangkali dari sisi pengeluaran itu mungkin ada suatu ketika ada keluarga yang sakit segala macam. Nah ini kan yang kita tidak tahu ya. Ini saya kira dana cadangan itu tetap harus ada. Kalau dalam kemarin di slide itu mungkin sekitar mungkin 3 kali penghasilan 1 bulan atau pengeluaran bulanan, itu saya kira mungkin itu yang formula umum kalau perencana keuangan seperti itu kurang lebih. Nah, itu dulu. Jadi jangan jadi kalau belum mampu jangan sok-sokan bergaya investasi gitulah. Itu kan jadi malah kebalik-balik, uang investasi dengan utang malah kemudian kita gaya investasi malah yang pokok menjadi keteteran. Nah itu kan jangan sampai seperti itu namanya skala prioritasnya terbalik itu.
Jadi seperti jangan sampai orang pakai peci tapi tidak pakai apa namanya celana. Nah, itu kan lucu. Jadi pakai celana dulu kalau sudah pakai celana aurat tertutup baru pakai peci, jangan kebalik pakai peci dulu nggak pakai celana ini kan jangan seperti itu apalah analoginya saya kira jangan skala prioritasnya terbalik. Monggo Ustaz Nizar. Sudah cukup kayaknya. Sudah. Sama jawabannya. Ustaz, ini sebentar, ada respons lagi, Dad. Sebentar, Dad. Monggo. Ya, sambil nunggu respon dari penanya tadi, mungkin yang lainnya bisa bertanya mungkin. Oh, sudah, Dad. Daurat listriknya berapa, Dad? Apakah sebanyak pendapatan selama 3 bulan atau ada formula yang lain, Dad? Ya sebetulnya tidak ada formula yang pasti ya, ini sesuatu yang apa ya, tapi kebanyakan itu ya semakin banyak semakin, tapi kan juga ya artinya begini, ada titik kalau kemudian terus semua dari darurat juga nanti tidak produktif, mungkin lebih bagus apa ya, artinya prinsipnya begini, harta menganggur itu kan nggak bagus, tapi kita untuk precautionary istilahnya berjaga-jaga itu harus ada spare-nya itu mungkin saya kira tiga kali itu bukan harga mati ya, bukan seperti harga mati itu enggak, itu kurang lebih saja, tergantung risiko kita. Jadi seseorang itu kan punya tingkat risiko yang beda-beda ya. Nah, contohnya misalkan karakteristik pekerjaan. Kalau pekerjaannya ASN itu mungkin relatif yang risikonya rendah karena cenderung apa dari sisi penghasilan flat. Tapi nanti bagi seorang pengusaha, usahanya di sektor apa dulu mungkin usaha tanaman hias atau yang apa yang hobi itu ya, misalkan ikan apa itu kan fluktuasi untungnya itu tinggi lah. Itu kalau yang semakin tinggi apa risiko penghasilan itu tidak tetap itu apa namanya dana cadangannya harusnya semakin tinggi. Kalau semakin pasti mungkin itu semakin rendah nggak apa-apa. Jadi seperti itu. Tapi jangan terlalu banyak juga dana cadangan. Nanti dana cadangan kok penghasilan 10 tahun lah itu namanya bukan dana cadangan. Itu namanya nanti apa hartanya mandek itu nggak bagus juga, lebih baik diinvestasikan tadi atau dibelikan aset real yang produktif yang itu menghasilkan itu lebih bagus. Jadi misalkan kok punya duit 1 miliar jadikan dana cadangan ya itu saya kira mungkin kalau seperti saya 1 miliar ya itu terlalu lebih mungkin ya, mungkin dana cadangan itu cukup misalkan berapa misalkan 10 juta 15 juta 30 juta itu mungkin barangkali cukup. Kalau sampai 1 miliar itu ya namanya berlebihan. Ya lebih bagus 1 miliar diberikan aset produktif apa, ruko atau apa, atau dibikin bisnis yang itu bisa, artinya tidak hanya sekedar penghasilan, tapi rezeki kita itu bisa untuk jalan, rezekinya orang lain itu penting ya, jadi jangan mentang-mentang apa ya, terus kita punya duit itu, terus beli tanah, dibiarkan saja. Ini saya kira lebih bagus tanah itu diproduktifkan, bisa diminta orang lain untuk mengerjakan atau apa, atau gimana, monggo, tapi ini kan atau disewakan di pinggir jalan nanti bisa jadi lapaknya orang lain. Nah ini kan bisa artinya rezeki kita itu bisa jadi jalan rezekinya orang lain, jualan bakmi nyewa tempat kita, nah, itu kan. Nah seperti itu maksud saya, hati-hati juga prinsip apa menganggurkan harta itu tidak bagus ya, apalagi menimbun. Nah ini mungkin Ustadz Mirdal yang apal dalilnya, monggo Ustadz tambahi. Mas. Menimbun. Halo? Apa tadi? Menimbun ya? Ya khususnya kalau menimbun kalau dalam Al-Quran itu yang sangat ditekankan itu menimbun emas, perak itu yang sangat berbahaya. Mata uang ya kalau sekarang ya bisa diasumsikan ke situ. Karena menyebabkan tidak tidak berputar, dan itu menyebabkan ekonomi bisa lumpuh kalau seandainya banyak orang melakukan itu. Menimbun harta pun kalau harta itu termasuk harta yang seharusnya disebarkan atau
ya berputar di masyarakat dengan maksud untuk menyebabkan biar harganya tinggi, nah itu pun juga tidak boleh ya. Nah, saya ingin menambahi dari yang tadi yang disampaikan tentang dana cadangan begitu ya. Memang dana cadangan itu yang paling mudah memang deposito sebenarnya saat ini mungkin. Maksudnya tidak perlu kemudian kita sampai ke investasi dan berpikir nanti kira-kira menghasilkan atau malah justru berisiko tinggi. Nah, itu deposito ya. Dan deposito ini harus asumsinya deposito syariah ya. Deposito syariah. Nah, deposito syariah itu yang ada jaminannya, nah, itu di bank syariah, di BPRS. Nah, adapun di BMT itu memang lebih tinggi, tetapi memang tidak ada penjaminannya. Artinya harus betul-betul kita sangat yakin bahwa BMT-nya itu bonafit. Nah, meskipun ya bagi hasilnya tinggi memang, dari sisi bagi hasilnya tinggi memang. Kadang ada yang sampai bagi hasilnya mendekati ekuivalen dengan bunga 1% terkadang, sampai ada yang seperti itu. Meskipun ya tidak sama ya, maksudnya tidak sama setiap bulan, tapi ada yang sampai sekitar itu ada. Nah, bahkan saya kadang guyonan sama teman-teman itu ya. Wah, itu kalau kita punya 100 juta itu, kita membiayai anak kita misalnya dari deposito syariah itu per bulan hampir 1 juta itu bisa hanya dengan 100 juta itu. Tapi tetap harus memperhatikan BMT-nya ya, tidak semua BMT juga memperhatikan masalah syariah. Harus betul-betul kita yakin dengan kesyariahannya. Nah, seperti itu. Saya kira itu tambahnya, Mas Budi. Iya, matur nuwun. Nah, katanya kalau BMT yang menjamin langsung Allah. Terus kalau caranya mungkin modelnya di ini, Mas. Modelnya dipecah-pecah. 200 juta atau misalnya 50 juta di BMTA, 50 juta di BMTB. Nah, seperti itu mungkin. Ya, betul, tadi saya agak lupa tadi. Memang betul kalau untuk dana yang cadangan itu kan precautionary itu prinsipnya yang liquid, jangan ke yang susah-susah mencairkannya ya. Jadi betul tadi. Bisa menggunakan skema dalam ya yang setara kas itu sebetulnya kan bisa rekening ya, rekening di bank itu bisa tabungan, deposito, giro. Nah, itu tergantung. Saya kira kalau dana cadangan memang betul tadi perhatikan kalau dana cadangannya itu terus jangka panjang, perhatikan di tadi betul mungkin deposito BPRS itu pertimbangannya adalah return-nya itu bisa melawan laju inflasi, lebih bisa mengimbangi laju inflasi. Atau mungkin tadi bisa dalam bentuk juga, dalam bentuk emas juga, saya kira tidak masalah, itu bisa juga. Karena mudah, prinsipnya kalau dana cadangan itu yang mudah mudah dicairkan. Kemudian dana cadangan diwujudkan dalam bentuk mobil antik atau apa yang hewan piaraan yang aneh-aneh itu bukan seperti itu. Oke, itu aja nih. Saya kira tidak ada pertanyaan lagi. Sudah ya. Ya, mungkin itu deh. Saya kira mungkin yang ada di sini mungkin kami mohon masukan besok akan kita edarkan Google Form lagi di grup, nanti diisi, diberikan evaluasi masukan dan itu nanti misalkan ada KMH yang serial berikutnya itu temanya yang kira-kira dibutuhkan apa gitu. Insya Allah nanti yang isi itu nanti ada sertifikat ya nanti, jadi nanti formnya itu nanti akan ada nama dulu, karena nama itu nama yang ditulis di sertifikat, silahkan mau dipakai gelar apa atau gelar bangsawan atau apa dituliskan, nanti kita tuliskan sesuai yang ada dalam form itu dan kemudian evaluasi lah, nanti bisa nanti diunduh di link yang kita berikan insya Allah. Itu ini kira-kira yang terkait dengan acara ini. Monggo Mas Ria, saya kembalikan waktunya. Ya, jazakumullah khairan katsir. Terima kasih pada Ustaz dan Ustaz bersama kita.
Sebelum kita tutup acara pada malam hari ini, saya selaku moderator pada kajian, maaf apabila ada salah ucap dan salah dalam membawakan kajian pada malam hari ini. Mari kita tutup dengan baca doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Taufik Hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.